Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Bapak Alfian Ahmad Hidayat SPD dalam pembelajaran biologi. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembelahan sel, yaitu pembelahan sel amitosis dan mitosis. Hari ini kita akan mempelajari pembelahan sel selanjutnya, yaitu pembelahan meiosis. Nah, ini adalah peta konsep pembelahan sel ya. Seperti Bapak katakan tadi, pembelahan sel itu terdapat 3 kelompok besar ya, ada amitosis, mitosis, dan meiosis ya. Pada video pembelajaran sebelumnya kita membahas amitosis dan mitosis. Hari ini kita akan mempelajari yang ketiga yaitu meiosis ya. Tapi sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu pembelahan meiosis ya. Jadi meiosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk ya, atau haploid. Meiosis terjadi pada waktu pembentukan gamet atau sel kelamin ya, bisa itu sel telur ataupun sel sperma ya. Pada pembelahan ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, ini adalah pembelahan meiosis 1 ya. Terdapat 4 fase atau tahap ya. Ada profase 1, ada metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Bisa kalian perhatikan profase 1 ya, pada layar kalian, itu adalah gambar ya, profase 1. Dia memiliki subfase 5 ya. Ada leptoten, ada zigoten, ada pakiten, ada diploten, ada diakinesis ya. Subfase leptoten memiliki ciri-ciri benang-benang kromatin memendek dan menebal, membentuk kromosom homolog. Kemudian subfase kedua zigoten memiliki ciri-ciri sentrosom membelah menjadi 2 dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Sementara itu kromosom homolog saling berpasangan ya. Kemudian subfase yang ketiga, pakiten, terjadi duplikasi kromosom. Kemudian subfase keempat, diploten, memiliki ciri 2 kromosom homolog yang saling berpasangan, memisahkan diri, terjadi pindah silang, atau bisa disebut crossing over ya. Kemudian subfase yang kelima, diakinesis, ini 2 sentriol sampai pada kutub yang berlawanan, terbentuk gelendong pembelahan, membran inti, dan nukleolus menghilang ya. Itulah ciri-ciri yang terjadi pada profase 1. Kemudian pada fase yang kedua yaitu metafase 1 memiliki ciri kromosom berderet di bidang ekuator, kromosom homolog tetap bergandengan ya. Bisa dilihat ya di situ berderet membentuk garis lurus pada bidang ekuator ya. Kemudian fase yang ketiga yaitu anafase 1 memiliki ciri ya, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan tanpa pemisahan sentromer ya. Bisa dilihat ya, di sana di gambar anafase 1, kromosom homolog itu ditarik ke kutubnya masing-masing ya. Kemudian fase terakhir pada pembelahan meiosis 1 yaitu telofase 1 memiliki ciri terbentuk membran nukleolus ya atau membran inti, kemudian terjadi proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sel yang mengakibatkan terbentuk 2 sel anak yang haploid ya. Bisa dilihat ya, yang tadinya 1 sel menjadi 2 sel anakan yang haploid atau memiliki kromosom separuh dari induknya ya. Itulah yang terjadi pada pembelahan meiosis 1. Lanjut, kemudian ini adalah pembelahan meiosis 2 ya. Terdapat 4 fase juga, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 ya. Adapun profase 2 ya, bisa dilihat gambarnya pada layar kalian, memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, benang-benang kromatin yang terbentuk kembali pada akhir meiosis 1 memendek dan menebal membentuk kromosom ya. Yang kedua, selaput inti dan nukleolus ya dalam sel mulai menghilang dan benang-benang spindel menarik sentromer kedua kutub yang berbeda ya. Itulah ciri-ciri yang terjadi pada profase 2. Lanjut pada fase kedua yaitu metafase 2 memiliki ciri-ciri
Kromatid bergerak, berjajar, dan beraturan di bidang ekuator. Benang spindel menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahan ya. Lanjut pada fase ketiga yaitu anafase 2, itu memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, kromatid yang berpasangan saling berpisah dan masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan ya. Bisa dilihat di sana ya, kromatidnya bergerak ke kutub masing-masing atau berlawanan ya. Kemudian fase terakhir pada pembelahan meiosis 2 yaitu telofase 2 memiliki ciri benang-benang kromatid yang telah sampai di kutub ya berubah menjadi benang-benang kromatin ya. Kemudian nukleolus atau membran inti terbentuk kembali. Kemudian terjadi proses sitokinesis atau tumpuk pembelahan sitoplasma yang mengakibatkan terbentuk 4 sel anak kan yang masing-masing memiliki kromosom setengah dari jumlah kromosom yang dimiliki sel induknya atau haploid ya. Nah, itu anak-anak ya, yang terjadi pada pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 ya. Nah, karena meiosis ini adalah terjadi pada pembentukan sel gamet, jadi kita harus membahas proses pembentukan gamet ya. Yang pertama ini adalah gametogenesis pada manusia dan hewan tingkat tinggi ya. Kita ketahui hewan dan manusia itu terdiri dari dua ya, ada jantan dan betina. Pun sama dengan gamet atau sel kelamin yang dihasilkan ya, ada jantan dan betina ya. Pada jantan itu adalah spermatogenesis atau pembentukan sel sperma yang diawali dengan spermatogonium mengalami mitosis menjadi spermatosit primer ya, kemudian mengalami meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder ya, kemudian mengalami meiosis 2 menjadi spermatid, kemudian berdiferensiasi menjadi sperm atau spermatozoa. Kemudian pada betina itu pembentukan sel telur ataupun oogenesis diawali dengan oogonium mengalami mitosis ya, menjadi oosit primer, kemudian mengalami meiosis 1 menjadi oosit sekunder, kemudian mengalami meiosis 2 ya, menjadi ootit ataupun badan polar ya, dan mengalami diferensiasi menjadi sel telur ya. Nah, berbeda dengan sperma, sel telur ini hanya menghasilkan satu sel telur ya. Kalau sperma itu menghasilkan 4 sel spermatozoa ya. Kemudian gametogenesis pada tumbuhan berbiji itu ada mikrosporogenesis ya. Itu adalah proses pembentukan serbuk sari atau mikrospora dalam kepala sari atau antera ya. Kemudian megasporogenesis itu adalah proses pembentukan sel gamet betina atau ovum di dalam bakal buah atau ovarium ya. Nah, berikut ini Bapak tampilkan perbedaan antara sel pembelahan sel, mitosis, dan pembelahan meiosis ya. Tempat berlangsungnya, mitosis itu sel somatik, kalau meiosis sel kelamin. Tujuannya, kalau mitosis itu pertumbuhan serta pergantian sel rusak atau mati, kalau meiosis pembentukan gamet. Kandungan genetik pada sel-sel anak, kalau mitosis sama dengan sel induk ya, atau diploid. Kalau meiosis berbeda dengan sel induk atau haploid ya. Jumlah sel anak, maaf ya, ini mitosis harusnya 2 sel, kemudian meiosis itu 4 sel ya. Jumlah pembelahan 1 kali ya. Kalau meiosis 2 kali ya, karena ada pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian jumlah kromosom pada sel anak sama dengan sel induk ya. Kalau mitosis itu diploid, kalau meiosis itu setengah dari sel induk atau haploid ya. Kemudian aspek perbedaan selanjutnya yang terakhir, pindah silang atau crossing over. Mitosis tidak terjadi, kalau meiosis itu terjadi ya pada akhir profase 1 ya. Kemudian ini perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Kalau spermatogenesis itu pembentukan sel sperma pada pria, kalau oogenesis pembentukan sel telur pada wanita. Kalau spermatogenesis terjadi di testis, oogenesis terjadi di ovarium atau indung telur. Kemudian spermatogenesis dimulai saat seorang laki-laki masuk usia pubertas, sedangkan oogenesis dimulai sejak di dalam kandungan tahap pembelahan atau perkembangan embrio ya, dan berlanjut ketika seorang perempuan memasuki usia pubertas. Kemudian
Spermatogenesis terjadi terus-menerus setiap harinya setelah masa pubertas, kalau oogenesis terjadi dalam sebuah siklus rutin setiap bulannya setelah masa pubertas atau yang bisa kita sebut dengan siklus menstruasi ya. Kemudian fase pertumbuhan spermatogenesis lebih pendek, sedangkan fase pertumbuhan oogenesis lebih panjang ya. Kemudian spermatogenesis menghasilkan jutaan sel sperma setiap kali ejakulasi, sedangkan oogenesis menghasilkan satu sel telur matang setiap bulannya pada saat ovulasi ya. Kemudian pada spermatogenesis, pembentukan sel sperma pada spermatogenesis adalah proses yang berlangsung seumur hidup ya. Sedangkan oogenesis akan berhenti prosesnya saat seorang wanita mencapai menopause ya. Nah, berikut adalah kesimpulan video pembelajaran pembelahan meiosis kali ini ya. Jadi, ini adalah rangkuman atau kesimpulannya, yaitu meiosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk atau haploid ya. Meiosis terjadi pada waktu pembentukan gamet. Pada pembelahan ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian meiosis ini contohnya adalah pembentukan sel gamet atau gametogenesis ya. Jadi gametogenesis adalah perkembangan sel germinal diploid atau 2N menjadi kelamin, ovum dan spermatozoa yang haploid ya atau N. Oogenesis dan spermatogenesis. Proses pembentukan ovum disebut juga dengan oogenesis, sedangkan proses pembentukan spermatozoa disebut spermatogenesis ya. Selanjutnya ini Bapak tampilkan atau sisipkan QR code video pembelahan sel agar kalian memahami apa yang Bapak paparkan. Jadi ada animasi tentang pembelahan sel. Jadi lebih kalian memperdalam dan memahami apa yang sudah Bapak sampaikan materinya. Kemudian ini ada advanced learning ya terkait pembelahan meiosis ya, yaitu tentang DNA mitokondria. Berikut ada QR code ya. Itu ada teori tentang DNA mitokondrianya, dan sebelahnya itu adalah video DNA mitokondrianya yang bisa kalian tonton pula. Baik anak-anak, mungkin itu saja video pembelajaran biologi hari ini, yaitu tentang pembelahan meiosis. Semoga bisa menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian, dan menambah rasa syukur kalian kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah atau Tuhan menciptakan kita dengan sangat spesifik dan sangat detail, bahkan ketika kita terluka, mengalami regenerasi sel dengan cara pembelahan sel mitosis, dan pembentukan sel kelamin atau sel sperma atau sel telur yang kita bentuk itu melalui proses pembelahan meiosis. Ya, baik Bapak akhiri. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran biologi pada video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.